Waalaikumsalam. Kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bisa diajak berkomunikasi? Hah? Kamu siapa? Saya nggak ganggu di sini, Bang. Hah? Bisa saya cari maaf. Ini terang-terang ngapain? Di sini. Itu terang apa? Saya tidak suka. Tenang, lampu padamin dulu sebentar. Lampu padamin dulu sebentar. Saya nggak suka terang itu. Iya, sebentar. Diam. Tik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. sahabat Warawiriwara, kembali di channel Paguyuban Warawiriwar. Perkenalkan, saya Surya. Sedangkan saya nama Tio sebagai host waktu di sini. Nah, kali ini kita lagi berada di Kampung Kali Abang lagi. Kali Abang lagi Kali kemarin bukannya Kali Abang lagi ya? Iya, kita lagi berada di Kampung Kali Abang. Tepatnya di Kali Abang Duku. Kali Abang Duku. Jadi Bang, di Kampung Kali Abang Duku ini selain warganya ramah-ramah, jadi di Kali Abang Duku ini ada salah satu tempat yang menurut saya asik untuk dibahas. Waduh, ini dia nih. Iya. Kenapa asik untuk dibahas? Oke. Karena di Kali Abang Duku Jaya ini konon katanya, bukan konon katanya ada salah satu makam bersejarah. Oh, gitu. Oke. Dan tokoh makam ini merupakan salah satu tokoh pejuang di Bekasi ya. Nah, kita daripada ngobrol berdua kurang asik Iya, juga ya. Kurang asik. Kita panggil aja langsung Pak RT ya. Kita panggil salah satu narasumber yang menjelaskan asal usul dari kampung ya. Kita panggil aja. Tunggu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Siapa? Boleh Pak? Boleh saja sih. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manabri selaku Ketua RT 05 RW 09 Kelurahan Pejuang, Kampung Kaliabang Duku Jaya. Sebelahnya Dan ini sebelah saya, paman saya selaku tokoh masyarakat Kampung Duku Jaya. namanya Pak? Namanya Lilian. Ilian. Lilian. Oh, Lian. Oke. Nah Pak, sebelum saya lanjut ke dalam, saya mohon izin Ya. untuk mengeksplor kampung ini dan mengetahui sejarah-sejarah dari kampung ini serta kegiatan-kegiatan dan informasi di Kampung Duku Jaya ini. Nah, yang menurut sumber yang saya tahu di sini di dalam itu katanya ada salah satu makam tokoh pejuang ya Pak, benar Pak? Betul. Di sini ada tokoh pejuang, makam dia salah seorang orang tua termasuk sesepuh di wilayah kami yang bernama Kumpi Kanun. Kumpi Kanun. Kumpi Kanun bin Getok yang Getok. ada di lingkungan Kampung Kaliabang Duku Jaya ini. Nah, sebelum saya membahas makam ini, boleh nggak Pak sih Pak ceritain sedikit sejarah tentang kampung ini? Kampung Duku Jaya ini asal muasalnya dulunya bernama Kampung Duku Tungking. Duku Sejarahnya Tungking. Duku Tungking. Tungking itu bahasa Bekasinya apa tuh Pak? Itu Duku Tungking itu sejarahnya ya kita dari orang tua juga, dari termasuk dari yang kita nanti akan kita kunjungi di makam Kumpi Kanun
King Getok ini. King Getok. Duku Tungking ini karena sejarahnya dari beliau juga. Karena apa? Duku Tungking itu dulu kalau dia setiap ada musuh atau apa dia itu jungkir balik sambil lagi keri-keri seperti itu. Oh jadi, Ya. nah sahabat Muara Budi Muara, jadi kata tungking itu orang yang jungkir balik ya Pak ya? Iya. Jadi jungkir balik itu maksudnya kepala di bawah, Kepala di bawah, kaki di atas. kaki di atas. Nah, biasanya yang normal itu Jungking. jungking ya. Jungkang kali ya? Iya. Jungking, seperti itu, jungking. Kalau iya. jengkang terbalik. Oh, Kalau jengkang terbalik. Iya, iya. Jungking. Jungking. Iya. Kenapa sekarang bisa namanya jadi Duku Jaya Pak? Karena Duku Jaya itu setelah kemajuan kampung ini, setelah diupdate, kayak kampung Duku Jaya ini sebenarnya klaster Klaster. antara dikepung dengan komplek-komplek, ada sebelah kiri komplek Harapan Indah, sebelah kanan juga Harapan Indah. Jadi kampung kita ini ada diupdate dengan 2 komplek yang termasuk relatif juga di sini. Jadi agak kemajuan, pengen maju dari Duku Tungking, ada kemajuan dikasih nama menjadi Duku Jaya. Mungkin lebih modern lah lebih ya. modern Lebih seperti modern itu, kata-katanya iya. ya. Jadi Seperti Jaya itu. Jaya itu kan berarti artinya Jaya ya semangat, Semangat. ya. Iya. Jadi warganya biar semangat. Nah, jadi Oke. penasaran nih. Iya. Saya mumpung warganya semangat nih. Monggo, Nah, kita ke dalam. Oke. Kita bisa boleh izin ke dalam? Monggo. Oke, Pak. Kegiatan masyarakat Kampung Duku Jaya ini apa aja sih, Pak? Rutinitas kegiatan kemasyarakatan di lingkungan kami, ya ada pengajian mingguan, bapak-bapak, ibu-ibu, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, kita rutin untuk kegiatan agama. Untuk kegiatan sosial juga kita ada banyak kegiatan untuk masyarakat, ya ada posyandu macam-macam, dan kita juga bergotong royong sama masyarakat untuk membangun di lingkungan, ya utamanya di lingkungan Kalibang Duku Jaya ini. Ya, kami dari masyarakat, termasuk saya sebagai ketua RT di sini, ya membaur antara warga pendatang dengan warga pribumi. Kita Nah. tidak ada perbedaan di antara warga pendatang dan pribumi gitu. Nah, Kita ambil kebersamaan. Tadi kan nyebutin salah satu pengajiannya, Pak ya? Iya. Nah, pengajiannya itu boleh disebutin, Pak? Boleh dipromosiin ya? Pengajian kami yang ada di lingkungan kami, di musola kami, di musola Mitbahul Falah, Kalibang Duku Jaya ini ada pengajian ibu-ibu, pengajian hari Minggu, ada pengajian hari Minggu yang dipimpin oleh Ustazah Badriah. Setiap hari malam Sabtu 2 minggu sekali dipimpin oleh Ustadz Hasan Basri, SPDI di musola Mitbahul Falah. Juga ada pengajian di Madrasah Ustadz Maulana Yusuf Hamdi, banyak sekali, dan kegiatan anak-anak yang rutin tiap malamnya, tiap hari, tiap sore. Anak-anaknya remajanya ada juga, Pak? Anak-anak juga ada, anak-anak pengajian setiap 1 bulan sekali untuk anak remaja. Kita juga ada hadro, ada macam-macam kegiatan di lingkungan kami. Nah, Pak, saya penasaran nih, Pak. Itu majelis taklimnya itu apa untuk khusus warga Kampung Duku Jaya atau untuk terbuka untuk umum, Pak? Kita terbuka untuk umum, siapapun warga muslim di lingkungan kami maupun di luar, ya, dari komplek, dari kampung Duku Besar, semua kita bermasyarakat. Kita terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, Siapa aja itu, Pak? Kita pengajian dari Al-Quran sampai kitab, fikih, sampai Wah. apa ya, semua komplit ya, ada di kita di kampung kita. Iya, iya. mantep Wah, banget amin. agamanya. Amin, Nah, amin. saya Amin, jadi amin. penasaran nih, Pak. Iya. Nah, saya jadi penasaran nih, Pak. Nah, Iya. untuk warga umum yang belum tahu pengajian ini di lingkungan sini, kalau misalnya ikut majelis taklimnya menghubungi siapa, Pak? Kita cukup kita kan ada pengurusan, ada ketua majelis taklim, ada kita kalau di musola kita cukup datang ke musola karena ada masing-masing setiap majelis taklim ada pengurusannya. Jadi kita ada setiap majelis taklim itu ada pengurusan dan ada ketuanya masing-masing. Jadi kita cukup kalau kita mau hadir pengajian cukup kita datang ke musola atau dari rumah ke rumah, cukup seperti itu. Nah, Iya. saya penasaran nih, Pak, lebih Iya. dalam lagi untuk penelusuran di kampung ini, Pak. Ya, Boleh, Pak? Silakan. Oke. Monggo, monggo. Nah, kalian ini yang Bapak tahu tentang sejarah kampung ini gimana sih, Pak? Sejarah kampung saya ini enak-enak aja kan. Iya, ada ya. Terus enak lah. Orang orang. Guyup ya. Guyup aja. Guyup. Nah, saya penasaran nih, Pak. Ini dari luar ke dalam jauh tidak, Pak? Ya, Oh, 500 meter. Oh, 500 meter. Oh, lumayan
Lumayan ya. Iya, Lumayan, Masih pegal ya. juga kaki. Lumayan karena kita dari gerbang sini emang udah kita ya inilah keistimewaan Kampung Duku Jaya ini. Kita dari tembok sini aja pembatas dari ini udah kita buat Nah. seperti ini. Ya. Yang bikin ciri khas kampung ini apa sih, Pak? Kekompakan, Kekompakan. ya. Ke- Kekompakan dan Kekompakan. kebersamaan. Kebersamaan Iya. yang di sini. Iya, dia kalau yang kita prioritaskan di Kampung Duku Jaya ini kekompakan dan kebersamaan. Nah, Pak, Iya. ini saya mau tahu dulu nih Pak Iya. sebelumnya. Di sini itu warganya itu ada berapa sih, Pak? Kalau saya di kampung sini ada 2 RT. Untuk RT 05 warganya ada sekitar 290 kakak. 290. Iya. Kalau untuk RT 8 dia karena lebih banyak pendatangnya daripada pribuminya. Dia sekitar ada 230. 200. Iya, gitu, iya. Kakak. Karena 230 kakak itu karena dia banyak sekarang orang-orang yang banyak pada tinggal pendatang, pendatang, kos-kosan, ya, Kos-kosan. seperti itu, iya. Nah, nih Pak, Iya. Bapak kan selaku RT nih Pak Iya. ya. Pasti kan ada kendala nggak sih Pak cara menyatukan warga di sini tuh Pak? Kalau- Sesulit apa sih Pak? Kalau kendala pasti ada, yang namanya orang berbeda-beda, Iya. ya. Tapi kita dengan rasa kita kebersamaan itu kita anggap semudah semua gitu kan. Iya. Jadi kita karena rasa kebersamaan kita, kekompakan kita di lingkungan kita, apapun kita ada secara bersama-sama. Setiap ada permasalahan kita selesaikan secara bermusyawarah di lingkungan kita itu. Seperti itu, Pak. Ya. Berarti kuncinya kebersamaan, ya Kebersamaan, Pak. iya, Nah, di iya. dalam kebersamaan itu pasti ada namanya keberhasilan untuk menyatukan. Alhamdulillah sampai sekarang apapun kita yang sesulit apapun kalau kita secara kebersamaan yang kita hasilkan ada yang terbaik buat lingkungan. Nah, untuk Pak Lian ya, Pak Lian ya. Saya mau nanya, ini Bapak tinggal di sini itu dari tahun berapa, Pak? Saya udah lahir di sini. Tahun sekitaran 90 apa 70-an. Saya lahir 62. 62. Oh, Lama juga ya. lama juga. Kalau Bapak sendiri asli sini? Saya asli pribumi sini. Pribumi sini. Oh. Nah, dulunya kampung ini seperti apa sih, Pak? Dulunya- Sebelum jadi perumahan. Sebelum perumahan sawah. Oh, sawah. Sawah. Iya. Sawah dong semua. Di kiri sini kanan. kampung Kiri sini kanan ini, sawah? Kampung ini ya sawah, termasuk dulu ada pejuang-pejuang Hizbullah yang ada laskar pembebasan Indonesia yang dipimpin pakai Nurali adalah bentengnya ada di kampung sini. Masya Allah. Iya, seperti itu. Karena sejarahnya ya kampung Kali Abang itu ya adanya karena di sinilah. Oh, berarti Iya. banyaknya tentara-tentara Hizbullah itu lahir di kampung ini, Iya, Pak? karena kebanyakan titik-titik ya. juangnya ada di kampung sini. Nah, Gitu. untuk Sahabat sahabat tuh. Warat nih, yang belum tahu apa itu Hizbullah. Hizbullah itu ibaratnya kayak tentara, Iya, tentara yang rakyat. dibentuk Rakyat. oleh Kiai Haji Nur Ali dan untuk Pasukannya menyatukan mungkin rakyat. yang ada Iya, di sini ya. Kan kalau kalau nasionalnya TNI, TNI. tapi Kalau kalau kita di sini gabungan Hizbullah. Iya, Laskar Hizbullah. Monggo, Pak. Iya, Pak. Kita ke sana, Pak. Nah, Pak, saya jadi penasaran nih, Pak. Ini tadinya bener-bener sawah di kanan kiri ya, Pak ya? Belum ada rumah nih, Pak ya? Nah, cara beradaptasinya tuh gimana sih, Pak? Dulu, Pak. Dulunya kita di kampung kita ini sebenarnya kalau untuk pribumi, penduduk pribumi di kampung kita ini itu nggak banyak. Udah Ya, banyak. nggak banyak. Kita cuma yang orang asli pribumi kali Abang Dukun. Dulu namanya Duku Tungking. Itu paling di sini ada sekitar 35 orang tua lah istilahnya seperti itu kan. Gitu. 35. Nah, Salah setelah itu satunya ada generasi itu generasi, Bapak yang masih iya. tersisa ya? Ya kalau Masih generasinya itu saya termasuk dalam generasi keberapa ya gitu kan ya. Kalau termasuk ya ini kakek saya termasuk ya ini termasuk kalian ini paman saya gitu kan. Dia lahir tahun 67. 67. Iya, saya 69. 62 dia lahir gitu kan. Berarti saya udah generasi yang ke berapa 10 kali ya? gitu kan 10 gitu kan. Iya. Nah, untuk aktivitas anak mudanya di sini, Pak, sekarang itu gimana, Pak? Kan banyak yang salah Iya. jalan ya sekarang. Alhamdulillah di kita sekarang alhamdulillah udah nggak ada yang udah nggak kayak yang lain ya. Saya alhamdulillah sekarang kita ada pembinaan di warga, juga termasuk kita ada kegiatan-kegiatan, ada kegiatan pengajian, kita Hal-hal ada yang positif lah ya. Positif kita latihan hadro, setiap ada hari-hari besar itu kita ambil kepanitiaan dari anak remaja gitu. Jadi kita yang tua-tua cuma mengarahkan.
yang anak-anak muda ini seperti Nah. itu. Saya penasaran nih Pak. Tadi Iya. gerbang. Nah Iya. ini gerbang juga Pak. Nah ini kalau ini gerbangnya ini untuk pos keamanan karena Oh. kampung kita ini di Duku Jaya ini ada keamanan. Aduh dong. Wah. Iya, karena udah Cluster kita ya? buat Cluster. cluster. Jadi kita untuk keamanan untuk lingkungan kita kita ini mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi ada keamanan 2 orang di kita sini. Nanti kita jelasinnya di Ya, sini. Oke, Pak. oke. Nah, inilah ya kita Nah ini mungkin ciri khas ya, Kampung ini Duku ya? Duku Ada Jaya, ya? ada gapuranya Ada ya. Nah, selamat datang ya. Di RW 9 itu yang punya keamanan ya cuman di RT kita aja gitu aja ya. Oh. Iya. Maksudnya gimana? Ya, di RW 9 kita Hah? kan bergabung dengan RW 9. Iya. Iya. RW 9 Kelurahan Pejuang, kebetulan yang ada keamanan, yang ada yang istilah yang mandiri, Mandiri. keamanan punya keamanan sendiri, yang mau gaji keamanan adalah cuma di RT 5 dan RT 8 di sini. Seperti itu, ya. Nah ini di belakang ada PBSI ya Pak? Apa, PB, bulu- ah PB ya, ya, PB. PB. PB itu PB itu- ada kita punya kegiatan olahraga juga di dalam, ada lapangan badminton di dalam, ya. Ya itu Sama untuk umum untuk juga? masyarakat, untuk umum. Untuk Ya. umum Kita nggak perlu biaya, kita gotong royong, kita bangun lapangan itu agak lumayan juga lapangannya, ya. Karena itu rasa kebersamaan kita untuk rasa memiliki kita warga seperti itu. Untuk Oke. olahraga lah. Olahraganya. Iya, Oh berarti olahraga, iya. justru Kegiatan anak muda. Iya. anak muda ya Iya. biar menghindari hal-hal negatif di luar Iya, sana ya. Jadi seperti itulah, seperti itu. Iya. Ya mungkin kita Oke, kita lanjut. semakin ke dalam lagi, kita korek ke dalam lagi ya yang ada di lingkungan Lingkungan di sini. Duku Jaya ini. Ya. saya penasaran nih Pak, lapangannya nih Pak. Ya, boleh kita ke Boleh, Pak. lapangan ya. Nah, warganya di sini juga masih ramai, guyup semua Oh. ya. Kalau di blok kalau sini. warga masih guyup, kita semua masih guyup ya. Karena Masih aktif antara berarti? orang pendatang dengan orang pribumi tidak ada perbedaan bagi kita semua. Yang penting dia mau memajukan masyarakat di lingkungan kita seperti itu. Nah, Pak. Ramai juga ini sih. Fisika. Iya. Nah, Pak, di sini kan apa katanya? Ini kan generasi sekarang itu kan lebih ngutamain ke gadget ya, Pak ya. Nah, jadi kalau untuk menghindari gadget untuk berolahraga gimana tuh, Pak? Ada komunikasi apa enggak? Kalau kita kan Apa? saling berkomunikasi. Berkomunikasi ya. Komunikasi antara kita nggak ada yang tua, kita saling menghormati gitu kan. Antara yang tua dengan yang muda kita saling bekerjasama, saling menghormati. Iya, Pak. Oke, Langsung. Saya jadi makin yang bikin penasaran itu. apa lapangan. Nah untuk masyarakat mudanya sendiri itu Pak, emang ada komunitas sendiri apa Bapak yang kontrol? Kalau anak muda itu dia punya komunitas sendiri. ini Dia ya? ada juga Ini ya? komunitas. Nah, ya inilah PB, Iya, ya PB PB Jaya 58. Oh. 58 itu asal lari dari RT 05 dan RT 08. Oh, 58 Oh, digabung digabung gabungan jadinya gitu ya? Itu gabungan antara RT 05 dan RT 08 gitu. Jadi PB 58 seperti itu. Ya. Oke. Iya, lanjut. nanti saya. Nah, syarat untuk bergabungnya apa sih, gimana sih Pak? Ya kita bikin kita ada kepengurusan, nanti kita bikin keanggotaan, nanti kita didaftar keanggotaannya ya. Nanti kalau setia karena kita kebersamaan, Iya. kalau kita kan kebersamaan, sistemnya kita itu jadi kita maju bareng. Sistemnya kalau sini maju bareng ya. Maju bareng seperti apa? Karena kita seperti main kita main badminton berempat. Bola 10.000, kita berempat satu orang 2.500. Iya. Jadi kita kebersamaan. Dibagi Seperti dua, itu. dibagi lah ya. Jadi kita Bagi-bagi. kebersamaan seperti itu. Jadi memungut biaya kita ini seperti itu gitu kan. Nah, Jadi untuk Iya. apa? Untuk usianya gimana Pak? Di tidak sini? menentukan Tidak menentukan. usia kita gini. Apa ada kita jam-jam bina, gitu? Kita bina anak-anak dari usia dini sampai yang bapak-bapak juga masih ada. Masih Iya. ikutan nimbrung Masih juga ya? ikutan nimbrung ya gitu ya. Jadi ada anak yang masih SD juga ada, kita bina sampai yang udah bapak-bapak umur 50 juga seperti saya udah umur 50 ya masih main, kita gabung gitu. Jadi nggak ada perbedaan lah. Cuman nanti kalau yang anak-anak kita bina untuk anak-anak semua, kalau yang remaja sama yang tua nanti kita bersama-sama kita latihan bareng. Seperti itu. Nah, untuk support dari warga kampung sini nih Pak, pernah nggak sih Pak ada warga sini yang berprestasi terus dikirim di luar? Ada. Sampai sekarang latihan di PB luar juga ada. 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 Iya, Justru ada. disupport ya Pak? Di support ya semua kita support semua dari kita dukung semua dari kita dari warga semua
di samping di situ juga ada dukungan dari orang tua. Dukungan dari, nah Iya, itu yang terpenting tuh, dukungan itu. orang tua yang paling Yang penting, terpenting. karena orang tua itu bisa masukin ke PB yang ada nama ada diklatnya. Iya. Sekarang kalau nggak salah itu kita yang latihan di diklat lain itu sekitar ada 6 orang. 6 orang tuh, Pak. Ada 6 Masih orang, sekitaran Bekasi kah atau di Di- luar Bekasi? Itu udah di luar Bekasi. Udah di luar. Jakarta, ada di Jakarta, ada di Jaya Raya, ada di Jaya Raya, ikut ke Jaya Raya, klub Jaya Raya, ada ikut kemana. Ya kita binanya pertama dari sini, dasarnya Dari dari sini? sini. Ya. Dasarnya tuh. Dasarnya dari lapangan PB 58 ini, dia ada prestasinya itu, dia bisa, orang tuanya bisa naikin jenjang lagi ke PB yang lebih ada namanya lagi seperti itu. Nah, Ya. Kang Tio nih. Iya, Iya. iya. Kang Tio berarti Iya. kalau udah di luar Bekasi itu setahu saya kalau udah pemain itu kan maksudnya profesional ya. Iya, Kita benar. dari kampung proses pasti kan mengalami proses semua itu dan sudah berprestasi di luaran sana. Iya. Dan tetap masih ingat kampungnya kan, Mak? Masih, ya. karena Kampungnya kan biasanya kan orangnya kalau udah di dia atas nih. dididiknya di sini ya dia masih masih Masih. mengharumkan nama baik kampung seperti itu. Nah, itu yang utama Iya. tuh. Kita jangan melupakan akar dari mana kita terlahir. Itu yang paling terbaik itu adalah yang itu, ya. utama. Oke, Pak, Ya, yuk. yuk. Nah, Bapak ini salah satu atletnya nih mungkin di sini. Kalau Apa pelatih? saya enggak, kalau saya cuma penyemangat karena saya di sini selaku ketua RT di sini, jadi kita cuma penyemangat. Jadi saya juga ikut main sebenarnya, ya ikut main. Ya. Tim di balik layar yang berprestasi lah ya. Nah, Ya, makanya kita seperti nanti setiap ada hari-hari ulang tahun PB kita bikin turnamen. Hari apa itu, Pak? Ya kalau lah ulang tahun misalnya kita ulang tahun kita bulan apa nih? Nah, kayak di kita itu kita buat turnamen. Kayak kemarin misalnya ada anggota PB yang ulang tahun. oh iya. Kita bikin turnamen. Dia turnamen itu kalau kayak di sini bilang nanti ada hadiahnya. Iya Nanti buat penyemangat Penyemangat, semua ya seperti itu. hadiah adalah bonus. Oh, Yang iya, utama itu. tetap kebersamaan. Kalau juara 1 itu juara apa tuh, Pak? Juara 1 kita biasanya kita kasih uang hadiahnya uang Ya, uang seberapa lah ya, seberapa, nggak tapi kan seberapa. kita kompakan Asal rasa iya, ya tipis seperti semua. itu. Karena yang saya alamin itu Ya. sebenarnya maupun sekecil apapun hadiah, yang utama itu perjuangannya. Perjuangan Pak. itu, Nah, semangatnya yang itu. utama. Iya. Ini semakin kesini makin Banyak ramai juga ya, Pak. motor itu. Maksudnya apa? Karena Warganya di depannya sini. kita udah masuk lapangan badmintonnya. Oh, Iya. jauh nggak Pak dari sini? Kira-kira ada yang main nggak nih? Penasaran nih saya mau ikutan nih. Ada nggak? Kayaknya hari ini karena cuacanya kurang mendukung, jadi agak angin, jadi kita nggak ada yang lain pada latihan. Outdoor ya, outdoor ya. Iya, Outdoor. outdoor. Kita karena lapangannya masih terbuka lah, ya seperti itu. Nah, untuk latihan bulu tangkis nih sahabat warga Barat nih. Jadi kalau outdoor itu kita terkendalanya angin. Angin sama hujan mungkin ya. Kalau hujan mungkin kalau mendung doang, kalau anginnya nggak support nggak Iya, jalan. jadi bolanya itu kemana-mana gitu, Bang. Bawaannya bikes, Iya. lah. Kita udah datang di Oke. Oh ini lapangannya. Boleh Pak saya ke tengah lapangannya nih Pak. Penasaran nih Pak. Lapangannya bagus juga Pak ya. Alhamdulillah. Terawat ya. PB Jaya 58 Jaya Duku Jaya. Oke. Boleh nih Pak. Boleh. Tapi kita Siap-siap. boleh nggak? Ya Pak, ke tengah ya Pak. Boleh aja, Pak. Apa? Sini kali. Nah, mohon maaf nih. Mohon maaf, Nggak apa-apa, diinjak, nggak apa-apa. Lambang ini lambang. Lambang kita ya. Nah Pak, kalau misalnya orang luar gitu Bu, Iya. kan kata Bapak tadi sebagian ada yang berprestasi gitu. Misalnya orang luar nggak punya lapangan atau pengen berprestasi juga seperti yang Aladin, menghubungi siapa Pak untuk kesini? Karena kita ada kepengurusan di PB ini, kita juga ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya juga. Kalau memang nanti orang luar yang mau datang ingin berlatihan kemari, kita juga sering undang orang-orang dari luar, juga orang-orang dari mana-mana pada main kemari, ya kita persilakan. Boleh Kita disebutin iya. Pak, ketemu siapa Pak? Di sini kalau untuk ketua PB-nya Bapak Ahmad Kosasi, Iya. ya kalau untuk bendaharanya Pak Gunawan, kalau untuk sekretarisnya Pak Eko. Nah syaratnya apa Pak untuk bergabung di tim ini Pak?
Kita cukup dia hadir 3 kali hadir kemari aja udah, kalau memangnya dia aktif udah jadi anggota di sini. Resmi itu, Pak. Resmi udah resmi jadi anggota PB Jaya 58 ini. Seperti itu ya. Iya. Nah, untuk biaya-biayanya ini, Pak, di sini tuh diguyupin atau Ah, sendiri-sendiri, Pak? kita kalau untuk biaya, kan saya udah bilang tadi pertama, kita setiap latihan itu kita jadi bola itu kita secara iuran. Kita ambil dari hasil penjualan bola itu. Mm-mm. Jadi kita satu bola itu kita bandrol dengan harga 10.000. 10.000 itu ya kita ambil 4 orang. Jadi 4 satu orang. satu kali main itu dengan angka 2.500. 2.500 itu kita dapat bola juga, kita udah dapat uang kas Keringat, juga. dan Seperti bonusnya itu keringat ya. dan Iya. kesehatan. Seperti ya. kesehatan seperti Nah, itu. Pak, itu Iya. kan tadi kan biaya, Iya. mungkin biaya untuk bermainnya, Pak. Iya. Nah, untuk biaya perawatan di sini nih, Pak. Ini kan saya lihat lapangannya cukup terawat. Iya. Itu gimana tuh, Pak? Alhamdulillah kemarin kita untuk lapangan ini kita swadaya masyarakat. Kita swadaya masyarakat, ada beberapa donatur yang ikut membantu yang pembangunan Di sini. lapangan ini, ya kita tidak memungkiri ada dari anggota dewan juga yang menyumbang, ada dari masyarakat juga yang mau memberikan, ya termasuk ada beberapa donatur di sini, seperti itu. Iya. Iya. Belum. Oh, berarti Iya. benar-benar Iya. saya ngebayangin nih, lapangan sebagus ini berarti dari kekompakan warganya sendiri, Pak. Iya, seperti itulah. Nah, kalau boleh tahu Bapak ini udah lama, Pak, ngejabat jadi Saya itu jadi ketua RT RT udah 3 periode kayaknya ya. Oh, Iya. Periode Tuh, 3 lama. periode. Iya. Saya udah tahun depan saya udah habis kayaknya. Iya, saya udah ya. Tapi udah ada penggantinya, Pak. Ya, mudah-mudahan ada, mudah-mudahan Mudah-mudahan. ada. Iya, iya. Tapi Pak, kalau misalnya 3 periode, satu periode misalnya 2 tahun atau 3 tahun lah Periode ya. pertama 3 tahun. 3 tahun. Iya, Oh, periode ya. kedua 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini sekarang udah 5 tahun lagi. Iya, udah sekarang udah 3 tahun ini, mau ke 2 tahun selesai saya. Iya, Berarti iya. warga di sini udah Iya. 3 periode gitu, ya warga udah percaya sama dong. Bapak. Ya Gitu. mungkin. Iya, saya udah 3 periode nih, Bang. Kan cukup lama juga waktunya. Nah, Pak, untuk saya Iya. ada yang menarik lagi nggak sih, Pak, di kampung ini? Ya kalau kita Makopet sejarah termasuk tokoh orang tua yang benar-benar berjasa di kampung sini, ya sekarang orangnya sudah meninggal. Sekarang makamnya juga dekat sini. Iya. Di mana tuh, Pak? Ada di sebelah. Kalau di memangnya sebelah, kalau kita mau korek lagi masalah sejarah tentang kampung tadinya Tungking itu, Tungking, ya, sekarang Tungking. itu beliaulah yang lebih tahu sejarahnya karena beliau sudah meninggal. Yang memberi nama kampung Tungking itu juga beliau. Iya. Terkenalnya Tungking ya dulu. Tungking, ya. Tungking. Sebelum Itu nama menjadi Duku berubah Jaya. dari Duku Jaya itu tahun berapa tuh, Pak? Nah, berubah dari 95, berubah dari Duku Tungking menjadi Kaliabang Duku Jaya. Duku Jaya. Iya. Duku Jaya. Iya. Gitu. Iya. Nah, saya penasaran tadi kan Iya. ini tim bulu tangkisnya Iya. Bapak jelasin sedetail mungkin. Nah, saya penasaran tim hadronya nih, Pak, dipromosiin Oh, Pak. iya. Kalau Atau tim, majelis ya. taklimnya atau Kalau- ada kegiatan lainnya, silakan Pak dipromosiin. Oke, kalau untuk masalah keagamaan, kita kebetulan di remaja kita juga ada kegiatan hadroh yang dipimpin oleh saudara Gilang, ya, remaja musola Miftahul Falah, saudara Gilang, tim hadrohnya hadroh musola Miftahul Falah. Di situ juga kegiatan-kegiatan agama penuh, dari mulai hari Minggu ada pengajian hari Minggu, terus ada pengajian malam Sabtu, bapak-bapak dan ibu-ibu gabungan semua, dan juga ada pengajian setiap malam Senin ibu-ibu yang dipimpin oleh Ustadz Maulana Yusuf Hamdi. Kalau untuk malam Sabtu dipimpin oleh Ustadz Hasan Basri. Kalau untuk hari Minggu ibu-ibu dipimpin oleh Ustazah Badriah. Untuk bulanannya dipimpin oleh Ustazah Dr. Andas Lili Musliha. Kurang lengkap Iya, apa kampung iya. ini, Kalau Pak? untuk- Dari Alhamdulillah, generasi ke kegiatan generasi. generasi ada semua di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apalagi Iya. bapaknya dipercaya di masyarakat sini lebih dari 3 periode. Berarti kan bapak ini sukses menyatukan warga-warga di sini. Nah, Pak, Iya. nih saya pernah sedikit nih Pak penasaran dengan makam ini, Pak. Iya. Sebelum saya ke makam, saya ingin menanyakan nih, Pak, cara Iya. menyatukannya itu, Pak, apakah sering adain perkumpulan setiap
rutinnya atau gimana tuh Pak? Cara saya lihat kan warga-warga di sini kan benar-benar kompak banget tuh Pak. ya. Alhamdulillah kami dari antara warga pendatang dengan warga pribumi, kita semua kalau kita di sini kalau untuk perkawinan kita juga ada persatuan paket walima namanya. Paket walima itu kita buat paket walima Kaliabang Duku Jaya. Untuk kita ada pertolongan, ada musibah, kita juga ada paket pertolongan kematian kita bentuk juga di sini, iya kan. Saya di sini juga kampung ini, alhamdulillah kita untuk mobil ambulan udah kita beli sendiri. Iya. Ambulan kita punya sendiri, ya kayak gitu ya. Ya saya terus terang aja, untuk ambulan kita udah mandiri, kita udah punya armada sendiri, jadi kita kalau untuk kemana-mana untuk membawa ambulan kita serbaguna untuk mengantar jenazah bisa, untuk mengantar warga yang sakit juga bisa. Ya, kayak kuncinya jadi ketua RT itu adalah satu orang itu harus mempunyai kepercayaan dari masyarakat dan mempunyai rasa sosial yang tinggi. Iya. Kalau memang kita udah merasa punya rasa sosial yang tinggi untuk masyarakat, ya monggo. Silakan. Nah, Pak. Iya. Bapak kan udah 3 periode di Iya. sini, Pak. Ceritanya suka dukanya nih Pak. Banyak masalah suka duka. Karena saya itu ya saya bukannya ini ya. Pasti saya, ada lah ya. Saya itu karena kalau untuk warga kami yang sakit, jangan siang, jam 2 malam saya dibangun diketok gitu saya. Minta nganterin warga, nganterin ke rumah sakit ya seperti itu. Benar-benar 24 jam ya, lah. kita harus jadi ketua RT ya seperti itu gitu kan. Iya. Ya seperti itu ya. Lebih banyak sukanya apa dukanya tuh? Ya banyak kan sukanya sih. Dukanya sedikit kali ya. Pak, saya penasaran nih Pak ke makamnya. Enggak Boleh Pak ya? Kemudian dekat paling ada 50 meter dari 50 meter dari lapangan ini. Iya. Silakan. Oh, iya. Nah, oke. Oke, sahabat pemirsa di rumah, kita akan mengeksplor bagaimana tokoh masyarakat di sini. Kaliabang Kumping dulu ya. Namanya siapa Pak? Maaf Pak, lupa Pak. Kumpi Kanun bin Getok. Kumpi Kanun bin Getok. Bagaimana keseluruhannya? Monggo. Lah, ini jalan dulu Pak, apa? Ya, emang jalan makam. Oh, Ya, tempatnya sempit ya. Tempatnya selain di sini aktivitas warga Pak. Iya, ini aktivitas warga. Ada makam yang kita makan di sini. Ya. Nah, makam ya Pak ya? Itu pohon apa ya? Pohon. Assalamualaikum. Pak, Dari pilihan aja biar itu. Maaf. Oh, ini jatuhnya TPU atau? Enggak, makam keluarga. Oh, keluarga ya. Makam keluarga. Iya, makam keluarga. Ya. Jatuhnya makam keluarga besar. Keluarga besar Kumpi Kanun bin Getok. Kanun bin Getok namanya ini. Iya. Nah, ini Pak, saya penasaran nih pohon kelapa. Pohon kelapa ini nih Pak. Iya. Sorry. Ini bentuknya cukup kameramen. Boleh lihat dulu sebentar tentang pohon kelapa ini. Ini memiliki unik juga nih ya. Kelapa kembar. Oh, namanya kelapa kembar. Ya kalau saya kalau kelapa ini 2 saya kasih namanya kelapa kembar. Ya. Yang satu bentuknya ke sana, yang satu bentuknya ke sini. Oh, sebentar. Nah, Pak. Ini kan apa? Makamnya itu cukup bukan terpencil maksudnya tertutup ya. Nah, ini untuk warga selain warga di sini ini terbuka untuk umum atau enggak? Kalau untuk kebaikan orang menziarah untuk mengenang dia almarhum dan kami terbuka untuk umum ya. Ya. Sering Pak orang ada aja ya. Nah, saya penasaran nih Pak sama sekitar makamnya nih Pak. Kang Tio kenapa Kang Tio? Kang Tio kenapa? Muter dulu apa gimana? Nah Kang Tio nih. Ya. Sorry tadi kena doa. Ya, saya juga kena. Debu. Kalau dulu sebelumnya saya ini ada ambal nggak apa-apa. Ini dulu makam ini dikelilingi sebelum ada tembok ini makam ini dikelilingi dengan pohon-pohon bambu di semuanya. Ini sepanjang tembok ini dulunya tadinya pohon bambu semua. Ini tembok Pak. Ya itu rumah. Sampai sini doang. Iya, sampai sini doang. Tadinya sampai ke sana
karena tanah ini dari ujung sini sampai ujung makam yang ada di sana tadinya punya kumpi saya ini. Kumpi Kanun kanun. ini iya, dia termasuk Kang masyarakat Leo, yang kenapa Kang Leo, kenapa? Nah, yang Iya. Bapak boleh ikut? Saya boleh. Nah, yang Kang Tio, Ya. yang Abang rasain masuk ke sini gimana tuh? Kalau saya tadi dari gerbang ke sini rasanya tuh gimana ya, kayak udah menyambut gitu. Menyambut kedatangan kita ada di sini. Sosoknya sih nggak terlalu jauh ya. Di belakang. Di mana tuh tepatnya? Tuh di Pohon Pisang. Sebentar. Kalau tahu Di saya sini. dulu pintu gerbangnya sebelah sini, Pak. Ini. Pintu gerbang ini dulu karena dikelilingi dengan pohon-pohon bambu. Di sinilah ada bentuk pohon bambu seperti gerbang masuk ke makam sini. Karena sejarahnya dulu ini karena pohon-pohon ini memang semuanya dikelilingi dengan pohon bambu. Pohon bambu Ada kuning apa pohon bambu kuning? Sini ada pohon bambu kuning, di sini juga ada pohon bambu kuning sebelah sini. Masih ada Pak pohonnya? Apa udah sekarang? Pohonnya sudah habis. Udah habis ya. Jadi Merinding. semua. Merinding ya. Iya, iya. Kang Tio tadi kenapa? Di pohon pisang ini ada apa? Ya ada sosok, tapi dia Di mana ini tepatnya? di sini. Tapi dia kabur Kabur. Tadi gimana tuh sosoknya? kayak anak kecil sih. Kayak kemarin lagi kah? Bukan. Kayak gimana? Dia sosoknya kayak bentuk apa ya kalau kita ngomong ya, susah Anak juga kecil. ya. Tuyul? Bukan. Bukan tuyul sih, kayak ada buntutnya. Siluman lagi kah? Bisa jadi. Arah kasih cepet banget. Setinggi apa? Nggak kecil sih, sepohon pisang ini nih. Segini kah? Iya segini. Segini. Oke. Nah, dia lari. Ada lagi kah yang dilihat di sekitaran ini? Nampaknya masih siang sih ya. Masih Masih belum siang, terlalu malam banget, masih setengah satu. Emang ada waktunya Pak? Ada waktunya. Ada waktunya. Soalnya ini terlalu terang banget, jadi Terang. sosok kami juga peringatin juga ini. Mungkin saya lebih penasaran ke sini ya, lebih gelap ya. Begap-begap itu. Coba boleh ke situ coba dah. Gimana? Nggak ada itu di situ. Kosong. Kosong. Sebelah sini Kosong. kembali ke ini narasumber. Nah Pak, yang Bapak Sini Pak, tengah. coba lihat. Nah, ini makam ini sejarahnya gimana tuh Pak? Yang saya pengen gali itu Pak. Kalau Ceritanya. untuk makam ini karena kumpi Boleh, kami rame. juga meninggal karena saya belum lahir, karena kumpi kami ini meninggal dia tahun 53, saya lahir 69, berarti saya kurang begitu banyak ya, kurang banyak mengenai apa, saya cuma cerita masalah kumpi saya. Jadi cuma sepotong gitu kan. Sepotong. Saya pengen kalau memang ada orang yang tahu gitu kan, kita kupas sejarah masalah Sejarahnya. makam ini juga gitu kan. Saya pengen mendalami juga. Apabila nanti ada anak cucu yang pengen yang Sebenarnya, pengen seperti itu kan kita juga sebenarnya pengen gitu kan. Seperti apa, karena saya tahu sejarahnya makam ini ya, saya cuma tahu ya bahwa makam ini adalah makam kumpi kami gitu kan, kumpi kanun bin getok gitu kan. Sehari-harian dulu kita tahu sepotong-sepotong bahwa dia ini orangnya seperti ini, orangnya gitu kan. Mungkin yang Bapak tahu tentang riwayat perangnya ya dulu ya. Sejarahnya dia Sejarahnya. itu karena memangnya apa? Dia Terkenal. termasuk orang yang termasuk disegani juga di lingkungan sini gitu kan. Karena beliau juga emang termasuk orang ada di sini gitu kan. Tanah beliau ya dari ujung sini sampai ke ujung sana itu beliau punya gitu kan. Dengan tanah dia ini batasnya cuma apa? Ditanami cuma pohon nanas sama pohon-pohon bambu. Gitu, ini batas tanah kita Penanda lah ya. Penandanya cuma seperti itu gitu kan. Beliau ini seperti itu. Dan beliau itu memang orangnya jago, setiap dia ngomong orang udah Tunduk. seperti itu. Ya, Jadi seperti gitu itu. sejarah. Berarti Ya. tahun 53 Bapak lahir sekitar tahun 70-an, 69 ya. Iya. Nah, itu kan masih mungkin orang-orang dulu sebelum Bapak pernah ceritain Pak. Ya kita sejarahnya tahu itu ya dari orang tua dari orang kita bahwa kumpi kamu dulu ceritanya seperti ini gitu kan. Ya kita tahu dari antara dari mulut ke mulut tentang sejarah ya kumpi kita ini gitu kan. Ya itu kan. Jadi tahun ini makam ini udah ada tahun 53 Pak. Beliau meninggal tahun 53. Iya. Nah, antusias
warga nih Pak Iya. di sini nih, antusias warga untuk berziarah sini itu bagaimana Pak? Ya kalau kita yang ziarah cuma keluarga, selama ini keluarga-keluarga. Ada juga orang-orang luar, ya yang setahu saya kemarin itu juga ada orang-orang dari Cirebon juga ada yang datang. Orang dari mana gitu. Dia sih nggak tahu, entah dia tahu dari siapa tentang makam ini, karena makam ini kan tertutup gitu kan. Iya. Kenapa Kang? Enggak. Iya, karena Iya, terus. makam ini kan tertutup gitu kan. Tapi ada orang luar yang mau ziarah kemari, ya kami dari pihak keluarga ya kita mempersilahkan. Kalau emang itu ya kalau untuk dia untuk berdoa di sini ya kita mempersilahkan. Kita nggak ada larangan untuk itu. Nah Pak, saya masih penasaran di sini masih ada nggak nih Pak pohon bambu? Kalau untuk pohon bambunya juga udah nggak ada, Udah karena udah kita rata-rata udah kita bongkar ya, karena dulu ya seperti itu. Di mana? Ya kalau Bekas-bekasnya masih ada ya Pak ya? kalau akar-akarnya kayaknya kalau di dalam itu kayaknya masih kayaknya di sini juga ada pohon bambu. Di sini tadi pohon bambu. Maaf ya. Di sini pohon Pohon bambu bambu di sini ya? Iya, di sini kita pokoknya Oh dulunya pohon bambu Pak di sini. seperti itu. Lebih dalam. Sendiri. Boleh Pak saya lebih dalam lagi Pak? Maksudnya boleh Pak. Mohon izin ya Pak ya. Iya, iya, silakan. Oh ini bubuh ya, bubuh bukan? Oh, ini mau ada warga yang Oh. pada mau mandiin burung. Oh iya warganya ya. Ya, Selain saya ada yang aktivitas dulu olahraga ada- ada juga aktivitas Iya. komunitas seperti Burung, ini ya. burung. Ya. Burung ya. Yang ada bambu yang ada 3 warna dulu ada di sini. Nah, kenapa Kang? Ini lubang nggak Pak? Enggak ada lubang. Maaf ya Pak. Ini diinjak ke bapak kan ya? Nggak apa-apa. Sebentar. Assalamualaikum. Kaum muslimin. badan saya udah berat ya. Belum berat. Berat. Ya, di sini lah Benar. pohon bambu yang Iya Pak. Kang Tio, iya. Energinya gimana di sini? Adem sih, nggak terlalu ini banget sih. Karena ada makam wali Allah juga. Mm-mm. Nah, mungkin kita kelilingin dulu ya sampai sore. Bisa jadi ya. Boleh ya? Boleh ya Pak. Maaf ya Pak ya. boleh ya. Kita- Bang, awas. Besi Bang. Besi, awas besi. Nanti kalau ini kita masukin nanti. Iya. Kenapa? Sebentar. Assalamualaikum Mas. Kamu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, bisa diajak berkomunikasi? Kamu siapa? Saya nggak ganggu di sini Bapak. Sorry, Bapak. Ini terang-terang apa ini? Biasa kita Sebentar, mau Bang. Sebentar. Saya nggak ngeganggu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Nah, sumber boleh tanya. Pak. Boleh ini dengan Ini siapa? ada apa ini? Terang-terang banget ini. Kalau boleh tahu, saya boleh tahu ini dengan siapa saya berkomunikasi? Saya penunggu di sini. Penunggu di mananya? Di pohon bambu. Pohon bambu. sudah mana? Iya. Setahu saya pohon bambu di sini sudah ditebang. Itu di pojok sana. Di mana tepatnya? Pojok. Ini dengan boleh saya tahu namanya dulu? Saya Ki Edek. Ki Edek. Ki Edek. Sudah berapa lama di sini? Udah lama. Ada ratusan tahun, Udah lama sekali. ribuan tahun. Berarti Iya. ya. Ki Edek di sini kenapa? Kok sampai diam. Tenang, saya tenang. Bangun dulu. Diam. Itu terang apa? Saya Tenang. tidak suka itu. Tenang, lampu padamin dulu sebentar. Saya nggak suka terang itu. Iya, sebentar. Ini apa ini? Iya, tenang, saya nggak ngeganggu. Di sini saya nggak ngeganggu. Kita baik-baik di sini. Kenapa? Aki marah kenapa? Saya nggak suka terang. Kenapa? Tidak suka. Tolong matikan lampunya. Sudah dimatikan. Kita di sini mau berziarah ke makam
pemakam apa Pak? Kumpi Kanun. Kamu tahu tentang Kumpi Kanun? Saya Ki Edek, bukan Janu. Ki Edek. Tapi kamu tahu kan Ki Anun Iya. dimakamin di sini. Kamu tahu sejarahnya bagaimana? Iya, itu masih satu famili saya. Pak, boleh Pak? Jangan nanya Pak. Ada yang Ya, mau nanya Ki, Kumpi- boleh Kumpi Ki ya? Edek, saya termasuk cucu. Iya, termasuk cucu dari Dia pengen Kumpi tahu. Kanun. Saya juga pengen tahu Sejarah. banyak sejarah makam Kumpi kami, karena kami kan keputus obor lah istilahnya untuk sejarah tangannya, Kumpi kami. Ke situ. Itu kan. Nah, saya minta tolong diceritain banyak sedikitnya tentang silsilah makam Kumpi kami ini. Edek. Silsilahnya. Iya. Gimana? Saya dulu penunggu di sini. Sebelum Ki Edek meninggal. Iya, tuh. Sebelum Ki Kanun ya. Tuh. Bagaimana coba ceritain silsilahnya? Saya udah ribuan tahun penunggu sini di bawah pohon bambu. Sekarang pohon bambunya sudah tidak ada. Tapi Dimanain itu? itu Iya, karena kemajuan dia zaman seperti sekarang ini, saya mohon maaf karena apa? Jadi untuk lingkungan karena udah ditutup dengan komplek, jadi pohon bambunya itu ya lama kelamaan jadi pada habis. Nah, Kumpi. Saya tidak suka pohon bambu saya ditebangin. memang kenapa Ki? Itu tempat saya tinggal zaman dahulu. Kan kita untuk memperbaiki tempat sini juga Ki, supaya bisa Iya, kerawat. Warga. Ya. Ya, saya tidak suka tadi. yang bikin Aki nggak suka kenapa? Tempat tinggal saya di Apa perlu Basmi. kita tanamin lagi pohonnya? Kan kalau ditanamin juga di sini juga mengganggu makam Kumpi Kanun juga Ki. Gimana nih? Nah, Aki, sejarahnya dulu tempat ini tuh bagaimana sih Ki? Ki? Nah, Aki. Diam, 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 diam. Mik saya jatuh. Guru, kita sini guru. Allah. Oke, udah. Mik bilang. Udah. Air minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Warawiri Warak. Mohon maaf tadi sedikit ada gangguan dan terputus mediasinya, dan kita lagi mencoba untuk mediasi ulang agar sejarah dari makam Uyut Ki Gledek ini terkuak. Bagaimana keseruannya? Tetap pantengin channel Paguyuban Warawiri Warak. Oke, kita lagi proses mediasi. Siap ya Pak? Dikit lagi. Abang keamanan ya? Di sini bang. Kiri kanan. Sebentar. Awas, dia langsung ngeberontak. Siap. Tenang. Kalau tenang kita juga dia tenang. Belum. Sebentar. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lebih dekat ini. Saya ingin menanyakan tentang Cucu. saya Jelasin. cucu termasuk Cicit. dari Kumpi Kanun. Saya ingin menanyakan riwayat keluarga dari Kumpi supaya anak cucu tahu sedikit banyakan tentang sejarah Kumpi. Dan banyak yang berziarah juga ke Banyak yang sini. berziarah nanti ke makam Kumpi biar kami bisa mengarahkan dan menjelaskan tentang asal usul Kumpi ini. Boleh diceritain? Saya Ki Anu yang tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu
atau silsilah Ki. Saya termasuk cicit dari Kumpi ingin tahu silsilah dari riwayat Ki untuk Anum. perjuangan Kumpi untuk memajukan di Kampung lingkungan sini. kampung sini itu Kumpi. Tujuan kami adalah baik. Apabila nanti ada yang berziarah ke makam Kumpi, kami bisa menerangkan sedikit banyakan tentang riwayat Kumpi seperti itu. Apa Kumpi bersedia? Saya tidak bersedia, soalnya saya tidak mau diganggu di sini. Emang Kumpi di sini merasa terganggu kah sama peziarah di sini? Iya betul, Kenapa? Alasannya apa Kumpi? saya nggak terima Kenapa? dengan orang-orang yang datang di makam saya. Memang kenapa sampai Kumpi nggak mau mengungkap sejarahnya? Saya tidak mau mengungkap sejarah saya di sini. Memang Ini untuk tertutup untuk keluarga saya saja. nah ini kan cicit Kumpi. Saya begitu nih, pengen tahu aja. Cicit. Sama aja, saya tidak tahu. Saya tidak mau mengasih tahu. Ini kan Kumpi marah banget sama peziarah di sini. Memang peziarah di sini kenapa sih Kumpi sampai semarah itu Kumpi di sini? Saya tidak suka tempat tinggal saya ditebang karena saya itu tempat tinggal saya di sini. Bahkan sih di sini udah dibuatin makam Kumpi. Itu beda sekali tempat saya yang aku tinggal yang di bawah pohon bambu. Memang kenapa di makamnya Kumpi? Itu lebih tenang, lebih nyaman yang aku tinggal yang dulu. Nah di pohon bambu ini kan lebih tenang di alam kubur Kumpi, di kuburannya Kumpi. Beda. Nah saya Yang mau tahu, memang peziarah di sini banyak yang salah kah jalan di sini niatnya? iya, jalannya tidak ada yang benar di makam sini. Makanya banyak yang meninggal atau gimana Kumpi? Iya, banyak yang meninggal yang dahulu kala. Memang permintaannya apa aja sih Kumpi sampai Kumpi semarah ini? Saya ingin makam saya dirapikan, nama pohon saya dikembalikan kembali. Biar saya tenang, saya di tempat saya yang dulu lagi. Biar tidak gersang di tempat saya ini. Oh, Kumpi merasa gersang suasana walaupun makamnya bagus, tapi situasi di tempat sekitarnya gersang. Iya, Nah, Kumpi, memang peziarah di sini kenapa sih Kumpi? Apa minta aneh atau gimana? tidak. Nah, Kumpi, nah, boleh ditanyain lagi Pak? Saya seandainya Kumpi ada orang luar yang mau ingin berziarah ke makam Kumpi, apa saya perbolehkan atau tidak? Kalau itu tidak. Kenapa? Kenapa? Saya tidak suka untuk keluarga saja. Untuk anak cucu aja. Iya. Makam ini kita peruntukkan untuk anak cucu aja gitu. Iya. Tapi kan kalau ada orang yang berniat baik untuk mengenang jasa-jasa Kumpi, apakah kita melarang? Tidak suka saya. Tidak suka. Sejarah Kumpi itu boleh Sejarah nggak Kumpi diceritain? untuk dikopet, untuk dikenang oleh masyarakat sini, gimana? Kalau itu boleh saja, tapi jangan kelewat. Boleh Kumpi diceritain sejarahnya Ya, Kumpi? sejarah Kumpi, perjuangan Kumpi untuk membela lingkungan kampung sini, ya kita sebagai cicitnya kan sedikit banyak harus tahu. Iya, dulu saya penjaga ke daerah Bekasi ini sama Kiai Haji Nur Ali. Saya seangkatannya. Oh, teman seperjuangan Kumpi. Iya. Bangunin. Enggak Kumpi, enggak. Boleh diceritain lagi Kumpi? Lampu, maaf lampu. Sila Kumpi. Enggak Kumpi, tenang, kita jangan masalah dulu. Pak, Kalau ada orang luar yang ingin mengambil termasuk kekayaan di sini, riwayat sejarah yang di pohon bambu itu gimana Kumpi? Kita perbolehkan atau tidak? Kalau itu tidak boleh. Karena ada orang luar kemarin, karena dia tahu kemungkinan di
memang bekas pohon bambu itu ada benda ya semacam benda pusaka atau apa, itu tidak boleh untuk diambil sama orang lain. Iya, itu tidak boleh. Itu buat cicit saya nanti kalau dia udah tidak ada. Buat cicit salah satu. Ini cicit kumpi juga. Iya, nanti saya kasih warisan dari saya. Tapi waktunya belum tentu ya, belum ketahuan. Iya, belum saya waktukan nanti. Iya, ada waktunya Ya nanti. Pak, tadi. Ya, ya kalau Kumpi, tenang Kumpi, tenang, tenang. Ini apa-apa ini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa Kumpi. Kumpi. Tenang. Ini cicit Kumpi. Geledek. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, sahabat Warawiri, jadi begitulah perjalanan kita explore atau ziarah ke makam Kanun ya. Kanun bin Getok. Kanun bin Getok atau Iya. julukannya Ki Gledek. Iya. Nah, Pak, sebelum saya tutup, Ya. boleh nggak Pak sedikit ceritain kesimpulannya tadi dan memberikan edukasi pada penonton sahabat Warawiri? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Cicit, keluarga besar dari makam Kanun bin Getok, mengambil kesimpulan bahwa kami atas nama keluarga membolehkan untuk berziarah di makam kumpi kami, Kumpi Kanun bin Getok, dengan syarat, dengan niat yang ikhlas dan tulus, khusus berdoa di makam kumpi kami, dan tidak mengharapkan iming-iming apapun benda-benda yang ada di lingkungan makam kami. Apabila niatnya untuk mengambil benda sejarah yang ada di lingkungan makam kami, akan kami tidak perbolehkan. Seperti itu. Terima kasih. Karena Ya. kita juga mengunjungi makam itu Ya. untuk berziarah dan mendoakan, Pak. Dan untuk kebanyakan ziarah yang ke sini tuh salah ya, Pak. Iya, itulah Salah karena niat ya. karena niatnya beliau yang ziarah itu bukannya untuk mendoakan yang makam kakek kami. Jadi kami mengambil kesimpulan seperti itu. Bagi penziarah siapapun orang luar yang ingin berziarah ke makam kakek kami, Kanun bin Getok khususnya, kami memperbolehkan. Tapi dengan satu syarat, jangan meminta atau mengambil benda-benda yang sejarah yang ada di lingkungan makam kami. Seperti itu, Pak. Iya. Alangkah lebih baiknya untuk Iya. izin kali ya, Pak, izin ke Ya, lebih baiknya seperti itu. Karena kiri kanan yang ada di makam kumpi kami itu adalah anak cucunya semua. Jadi alangkah baiknya apabila ada penziarah yang ingin berziarah di makam kumpi kami, silakan datang ke atau menghubungi anak atau cucu lah. Kalau anak sekarang sudah nggak ada, cucu dan cicitnya yang ada di lingkungan makam. Terima kasih. Iya. mungkin Pak mau nyampein Ya. kesan pesannya malam ini, Pak. Terima kasih atas nama tim dari Warawiri ya. Warawiri Wareg, berikut kru semua, kami atas nama keluarga besar makam Kumpi Kanun bin Getok mengucapkan banyak terima kasih atas diesposnya keadaan makam kakek kami. Mudah-mudahan dengan adanya pengesposan ini, makam kakek kami akan dikenang di masyarakat luas khususnya, dan di lingkungan kami akan semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Ya, saya sebelum tutup saya Ya. juga sedikit bercerita ya. Bukan bercerita, maksudnya memberikan motivasi edukasi gitu ya. Ya. Jadi untuk ziarah ke sini Iya. ke makam Uyut Kanun, Uyut Kanun bin Etok ya. Bin Getok. Bin Getok ya. Keluarga memperbolehkan dan izin serta untuk berziarah ya. Iya, Mendoakan betul, beliau betul, dan betul. mengenang jasa beliau memperjuangkan tanah air ini gitu. Betul. Untuk merdeka. Sebelum Ya. saya tutup ya, sebelumnya saya
suasananya udah enggak. Iya, udah kondusif nih. Iya, udah enggak kondusif ya. Jadi saya akhiri. Jadi jangan lupa tonton terus channel Paguyuban Muara Wiriwara. Channel Paguyuban Muara Wiriwara. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan boleh komen-komen rekomendasi tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat yang perlu kita eksplor untuk kita kunjungi dan menghubungi admin dari situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Mantap. Ya.